Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan renungan untuk hari ini, Kamis 10 Februari 2022, yang tertulis dari 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara dikasihi Tuhan, ada seorang penginjil yang dilanda banjir bandang di daerahnya. Lalu ia menuju ke atap rumah dan berdoa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Lalu datang seorang penyelamat untuk meminta sang penginjil untuk keluar dari rumahnya. Tetapi ia terus bersikeras untuk terus berdoa untuk diselamatkan oleh Tuhan. Singkat cerita, akhirnya air banjir itu semakin tinggi dan penginjil itu tewas tenggelam. Saudara, mana yang lebih penting, berdoa atau bekerja? Bicara tentang kehidupan ini, maka kita bicara tentang keseimbangan. Sama seperti seorang olahragawan, harus seimbang antara latihan dan juga pola makan. Hidup ini terdiri dari jasmani dan rohani. Jika manusia tanpa jasmani, maka kita pun sia-sia. Manusia tanpa rohani pun juga sia-sia. Bapak Ibu Saudara, Paulus menentang ajaran yang mengatakan bahwa seseorang tidak perlu melakukan apapun dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Paulus menekankan bahwa untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, maka seseorang harus tetap senantiasa berdoa dan melakukan segala firman Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berusaha dan bekerja siang dan malam dan memberitakan firman Tuhan dan menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya. Dengan peristiwa ini kita menolak bahwa orang Kristen hanya hidup di dalam kemalasan, ketidakadilan, dan menyia-nyiakan waktu. Saudara, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya Tuhan Yesus datang kedua kali. Sama seperti pencuri pada malam hari, demikian kedatangan Yesus kedua kali. Oleh sebab itu, setiap orang yang percaya harus siaga dan berjaga-jaga dan selalu berpengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Karena saat itulah penghukuman dan keselamatan akan terjadi. Oleh karena itu, hendaklah kita bersungguh-sungguh memakai waktu kita dengan baik dan senantiasa melakukan firman Tuhan, sehingga kita memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga dan waspada bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kali. Tidak tahu kapan akan terjadi, tetapi sebagai orang percaya, kami diingatkan untuk senantiasa berdoa, berpengharapan, dan melakukan kehendak Tuhan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kami siap dan memperoleh keselamatan. Berkati seluruh umat Tuhan yang ada di distrik 31 Medan Utara. Berkati juga seluruh bangsa-bangsa, berkati juga seluruh gereja-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami juga serahkan seluruh keluarga dan juga masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami